Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Berbahagia sekali kita malam ini berjumpa kembali dalam Neurotrauma Textbook Reading Marathon yang diselenggarakan oleh Departemen Bedah Saraf Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga yang bekerja sama dengan Rumah Sakit Sutomo, Rumah Sakit Islam Jemur Sari, dan Rumah Sakit Universitas Airlangga. Pada malam hari ini spesial kita akan mendengarkan 3 topik yang akan dibawakan oleh 3 pembicara berbeda. 2 topik diantaranya dibawakan dari textbook Neurotrauma yang ditulis oleh Raj Narayan, dan 1 topik tentang perawatan extraventricular drainage yang akan dibawakan oleh Dr. Ahmad Datta Dahyansyah. Untuk mempersingkat waktu, kita persilahkan kepada Dr. Datta untuk membawakan materi tersebut. Silahkan, Dokter. Terima kasih, Fadil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Dr. Teddy. Selamat malam, teman-teman semua. Izin pada malam hari ini saya akan mencoba sharing sedikit tentang tugas baca saya tentang perawatan EVD. Sebagai pendahuluan, apa itu EVD? EVD merupakan salah satu alat yang paling banyak digunakan. Prosedur yang paling banyak kita lakukan di bidang bedah saraf. EVD ini berupa selang yang dipasang melalui satu buah lubang yang kita lakukan borehole. Kemudian selang ini akan masuk ke dalam dengan target rongga yang berisi cairan LCS yang biasa kita sebut ventricle. Pemasangan EVD ini menyebabkan sebagian cairan otak dialirkan keluar kepala menuju suatu kantong penampung. Saya akan membawakan suatu jurnal tentang perawatan EVD. Jurnal ini cukup bagus dan cukup komprehensif dan dipublikasikan pada tahun 2016. Sebagai pendahuluan, pada ICU bedah saraf, EVD itu sangat sering kita temukan, terutama pada pasien-pasien yang dengan klinis suatu hidrosefalus dan adanya peningkatan tekanan intrakranial. Namun, seperti yang saya bilang tadi, bahwa EVD ini kita membuka suatu jalur di luar masuk ke rongga intrakranial. Komplikasi yang paling sering terjadi adalah infeksi. Angka kejadian infeksi pada pemasangan EVD itu berkisar antara 10-17%, dan yang paling tinggi salah satu literatur menyebutkan bahwa angka kejadian infeksi mencapai 45%. Namun, meskipun angka kejadian komplikasi berupa infeksi ini sangat tinggi, masih belum ada suatu standar baku yang sama yang dilakukan oleh berbagai center di seluruh dunia. Jadi tujuan dari paper ini adalah untuk mencari cara atau metode yang terbaik untuk menurunkan angka komplikasi pada pemasangan EVD, terutama komplikasi yang berkaitan dengan infeksi. Infeksi yang dapat terjadi pada kasus-kasus EVD bisa suatu infeksi lokal pada kulit maupun soft tissue di bawahnya, dan bisa menjadi sangat berbahaya jika sudah masuk infeksi ke intrakranial, yaitu meningitis, ventriculitis, subdural emphysema, atau osteomyelitis, ataupun cerebral abscess. Kemudian beberapa faktor risiko terjadinya infeksi pada kasus pemasangan EVD adalah: 1, teknik operasi atau handling kita saat insersi. Kemudian yang kedua adalah catheter type-nya. Jadi ada beberapa tipe selang kateter yang berbeda, itu juga akan berpengaruh pada angka kejadian infeksi. Kemudian adalah waktu kita memasang EVD, maksudnya seberapa lama kita mempertahankan EVD, itu juga ditengarai menjadi salah satu faktor terjadinya infeksi. Kemudian adalah EVD care dan maintenance, jadi sehari-hari baik kita sebagai dokter maupun perawat ataupun tenaga lain di ruangan yang merawat pasien, itu juga bisa berpengaruh terhadap angka kejadian infeksi. Yang kemudian yang terakhir adalah seberapa sering kita melakukan pengambilan LCS, baik itu kita buang atau kita analisa. Semakin sering kita melakukan sampling LCS ini akan meningkatkan risiko terjadinya infeksi. Jika pada kasus EVD yang mengalami infeksi, maka otomatis itu akan memperlama masa perawatan, kemudian akan mengakibatkan morbiditas, serta akan membuat kos yang lebih besar untuk rumah sakit. Jadi pada paper ini metodenya adalah mencari jurnal-jurnal yang membahas tentang maintenance atau perawatan EVD yang ditemukan dengan 3 cara, yaitu 1 dari
manual atau buku petunjuk yang ada dari manufaktur. Jadi setiap manufaktur merek EVD itu selalu ada buku pedoman untuk pemasangan dan perawatannya. Kemudian bisa melalui searching dari Google atau wawancara langsung terhadap tenaga medis yang menangani pasien dengan EVD di rumah sakit. Paper-paper yang dimasukkan pada jurnal kali ini harus membahas tentang maintenance dan manajemen prosedurnya. Jadi kalau misalnya cuma teknik operasi pemasangan, kemudian tidak ada maintenance-nya, itu tidak akan dimasukkan dalam studi kali ini. Ini adalah literatur keyword-nya. Kemudian mereka pada paper ini terdapat beberapa penulis yang melakukan review terhadap jurnal-jurnal yang masuk sebagai kriteria. Sebagai hasil, paper ini meneliti atau memasukkan 10 studi, 10 protokol dari beberapa rumah sakit di seluruh dunia yang membahas tentang pemasangan EVD serta perawatan EVD. Beberapa protokol ini, beberapa jurnal ini terdapat beberapa merek yang berbeda, seperti ada penggunaan merek Codman, Medtronic, Bentrix, ataupun Becker. Kemudian beberapa rumah sakit tidak menggunakan satu merek tertentu karena keinginan dari operatornya. Kemudian beberapa paper itu juga menggunakan selang EVD kateter yang dengan impregnated antibiotik, ada beberapa yang tidak. Protokol yang digunakan atau studi yang dimasukkan adalah studi dari tahun 15 tahun terakhir, jadi tahun 2001 sampai 2015 itu dimasukkan, di bawah tahun itu tidak dimasukkan dan dimasukkan sebagai kriteria eksklusi. Kemudian protokol ini juga tidak membedakan tempat pemasangan EVD, jadi beberapa paper mengatakan pemasangan EVD-nya hanya murni di kamar operasi, namun beberapa paper lainnya memasukkan tempat pemasangannya bisa di kamar operasi, bisa di emergency room, ataupun di intensive care. Atau kalau kita bilang mungkin di RES, di ROI, ataupun di OKA. Ini tadi seperti saya bilang tadi ada 10 paper yang akan kita bahas nanti. Kemudian 10 paper ini mereka semuanya membahas protokol atau teknik yang diharapkan bisa menurunkan angka kejadian infeksi pada pemasangan EVD. Yang pertama yang dibahas secara mendalam pada paper ini adalah dressing-nya. Dressing ini adalah penutupan luka operasi EVD-nya. Kemudian tipe penutupnya itu apa, kemudian frekuensi penggantian dari kasa. Gampangnya kalau misalnya kita selaraskan, saya ngomongnya kasa aja ya. Seberapa sering kasa itu diganti, kemudian seberapa sering EVD bag itu diganti. Kemudian pada komponen CSF-nya yang dinilai adalah jika kita melakukan analisa LCS atau jika kita membuang LCS-nya tersebut, kita ngambilnya dari mana? Ngambilnya di distal atau di proksimal dari kepala, kemudian seberapa sering kita melakukan sampling. Kemudian juga ini ada satu komponen yang menarik, siapa yang diperbolehkan untuk mengambil sampel LCS tersebut. Apakah residen, apakah itu nurse, atau itu GP, atau seperti apa. Kemudian ini yang jarang kita lakukan mungkin ya. Ini adalah mengganti tubingnya, jadi mengganti tubing atau mengganti drainnya. Ini yang jarang kita lakukan. Ini akan saya coba bahas pelan-pelan. Yang pertama adalah studi dari Kamako. Jadi Kamako ini menekankan pada handling cara handlingnya, yaitu dengan prosedur hand hygiene-nya, kemudian penggunaan clipper dibandingkan dengan penggunaan silet, kemudian dilakukan pelatihan secara berkala terhadap bukan hanya residen bedah saraf, tapi juga terhadap perawat tentang cara penanganannya. Setelah melakukan protokol perbaikan ini, angka oleh Kamako ini awalnya 9,5% angka infeksinya bisa turun menjadi 4,8%. Kemudian ini beberapa yang lainnya juga tentang reedukasi terhadap personil, kemudian caranya handlingnya, kemudian cara CSF handlingnya itu juga bisa menurunkan angka dari 28 sampai 10,5%. Kemudian pada yang United Kingdom 2006 ini, jadi dia hanya melakukan insersi EVD hanya di kamar operasi dan penggunaan antibiotik profilaksis. Kemudian ini bisa menurunkan angka dari 27 sampai menjadi 12% angka infeksi rate-nya.
Ini juga membahas tentang prosedur yang berbeda tentang penggunaan antibiotik impregnated EVD. Angkanya bisa turun dari 9,8 menjadi 0,8%. Ini beberapa paper, nanti mungkin bisa dibaca lebih lanjut. Nanti ada satu tabel kompilasinya di belakang. Jadi dari 10 jurnal yang diteliti tentang protokol untuk perbaikan cara perawatan EVD, beberapa rekomendasi yang bisa diberikan oleh paper ini adalah satu, direkomendasikan tekniknya secara aseptik, dan harus yang ditulis di sini adalah menggunakan precaution dengan baik, yaitu dengan handscoon steril, kemudian menggunakan steril gown atau hoki, kemudian menggunakan masker dan cap, nurse cap. Kemudian pasien harus dicukur, kemudian dilakukan draping dengan steril. Ini sama juga, all personil ini harus menggunakan masker dan cap. Kemudian ini mungkin sama seperti jika kita memasang implan permanen Vipisan, ini juga bisa kita lakukan pada operasi EVD dengan membatasi personil di dalam OK. Kemudian untuk kategori pemberian antibiotik profilaksis, disarankan pemberian antibiotik profilaksis berupa cefazolin 15-45 menit sebelum insisi, itu juga dapat direkomendasikan untuk menurunkan angka infeksi. Kemudian pencukuran rambut itu juga direkomendasikan. Yang lebih baik itu menggunakan cukuran clipper yang tidak melukai dibandingkan razor, dibandingkan yang melukai kulit kepala. Kemudian untuk persiapan kulitnya bisa dicuci dengan chlorhexidine sebelum dilakukan draping. Kemudian bisa juga diberikan alkohol sebelumnya. Kemudian paper ini juga merekomendasikan penggunaan EVD yang telah diberikan antibiotik impregnated, seperti ini silver catheter itu juga bisa digunakan. Kemudian ini EVD catheter itu ditunnel. Jadi kalau biasa kita ngomong tunneling, long tunneling, itu juga ada rekomendasinya bahwa kita melakukan tunneling, jadi exit point dari EVD itu jauh dari titik insisi kita. Kemudian catheter should be secured in question mark pattern. Ini sama juga seperti kita kalau biasanya kita lakukan looping, ini juga direkomendasikan. Kemudian untuk dressingnya harus dilakukan secara steril. Ini yang direkomendasikan secara steril, dan dressingnya itu harus kedap serta harus kering. Kemudian juga bisa kita berikan suatu benzoin tincture, itu bisa juga kita ganti seperti betadine, itu juga bisa untuk saat rawat luka. Ini adalah beberapa rekomendasi yang bisa kita lakukan untuk mengurangi angka kejadian infeksi pada saat pemasangan EVD. Ini lanjutannya, jadi jika kita melakukan manipulasi EVD, baik itu kita melakukan sampling atau kita membuang LCS, usahakan kita melakukannya dengan steril, dan kita harus melakukan tekniknya dengan minimal touch. Jadi harus kita persiapkan semua alatnya, baru kita lakukan tindakan manipulasi EVD. Antibiotik profilaksis bisa diberikan selama 8 jam, setiap 8 jam setelah operasi, sama seperti biasa kita lakukan, kita lanjutkan antibiotik profilaksis sampai 1 hari post-op. Kemudian CSF sampling ini hanya dilakukan jika kita curiga bahwa LCS-nya sudah terjadi infeksi. Jika pada kasus-kasus yang tidak mengarah infeksi, kita tidak disarankan untuk melakukan sampling secara berkala. Kemudian hanya neurosurgeon atau nurse terlatih yang boleh melakukan sampling dari LCS tersebut. Kemudian ini yang menarik bahwa dressing change atau kita melakukan penggantian dressingnya itu tidak diperbolehkan kita lakukan secara berkala. Jadi ini sama seperti beberapa kasus atau beberapa senior di Sutomo mengatakan bahwa kita tidak boleh terlalu sering membuka luka operasi EVD. Jika tidak ada indikasi, kita bisa melakukan penggantian kasa itu selama 2 atau 3 hari sekali.
Kemudian untuk penggantian EVD ini masih sangat kontroversial. Kemudian educational program ini kita harus melakukan pelatihan berkala baik kepada kita sebagai neurosurgeon ataupun ke perawat kamar operasi ataupun perawat saat di ruangan. Kemudian yang penting adalah surveillance. Jadi kita harus membuat database. Jadi kita setiap center itu harus kita miliki database angka kejadian infeksi itu berapa besar, dan kemudian mungkin bisa kita telaah penyebab infeksinya itu apa, kumannya itu apa, dan langkah berikutnya itu apa. Sebagai diskusi, EVD ini suatu tindakan yang common, dan yang harus kita lakukan untuk perawatannya adalah, yang paling penting adalah kita menggunakan teknik aseptik. Dengan cara cuci tangan sebelum operasi, kemudian kita lakukan draping dengan luas, kemudian kita menggunakan alat-alat yang steril. Baik itu selama insersi atau saat perawatan di ruangan. Ini untuk mencegah terjadinya infeksi. Kemudian untuk penggunaan antibiotik, ini disarankan untuk menggunakan antibiotik impregnated EVD. Namun ini masih jarang di Indonesia, mungkin juga hanya beberapa yang ada. Kemudian untuk pemberian antibiotik profilaksis sangat disarankan. Kemudian untuk hair and skin management seperti tadi saya bilang disarankan lebih menggunakan clipper dibandingkan razor, dan dilakukan pencucian pada scalp sebelum kita lakukan operasi. Dressing type ini bisa beda-beda setiap daerah, setiap negara. Yang disarankan ini adalah menggunakan biopatch dish, tapi kita biasanya menggunakan kasa steril saja, dan tidak boleh dilakukan secara rutin tiap hari, hanya jika kotor atau ada indikasi, atau maksimal tiap 2 jam sekali. Kemudian untuk drain replacement ini masih kontroversial, dan disarankan untuk kita meminimalisir kontak pada area kateter, tubing, ataupun bag dari LCS. Dan ini ada yang menarik nanti, bahwa nanti ada di belakang, kemudian ini ada yang agak berbeda pada setiap divisi mungkin ya. Ada beberapa divisi yang mengatakan kalau EVD ada batas maksimalnya, namun ada beberapa divisi juga yang mengatakan jika kita merawatnya dengan baik, kita tidak menemukan tanda infeksi, EVD bisa kita pertahankan lebih lama. Kemudian frekuensi of LCS, analisa LCS ini disarankan untuk tidak dilakukan secara rutin jika tidak ada indikasi, dan dilakukan pengambilan LCS dari titik sedistal mungkin, menjauhi dari titik insersi kita. Ini adalah bagan yang bisa kita gunakan, bagan yang bisa kita ingat untuk mengurangi angka kejadian infeksi, yaitu cara insersinya bagaimana, kemudian maintenance di ruangannya gimana, kemudian cara LCS samplingnya bagaimana, kemudian masalah dressingnya bagaimana, dan masalah surveillance dan edukasi berikutnya seperti apa. Saya akan sedikit sharing tentang permasalahan yang saya alami. Jadi suatu pitfall saat saya merawat pasien, waktu itu perawatan pasien dengan EVD, pasien vaskular, dan didapatkan draping pada pasien lepas yang tidak saya langsung tutup. Problem atau pitfall yang bisa terjadi bagi saya atau bagi teman-teman yang lain, yang pertama adalah pasiennya itu perawatan post-op lama. Kita tahu rambut itu sudah pasti tumbuh, dan plester yang kita gunakan seringkali jika sudah ada rambut itu lebih sulit menempel. Kemudian pada pasien terutama di negara tropis, Indonesia dan kota panas seperti kita Surabaya, dan jika ruangannya panas, otomatis pasien itu bisa berkeringat dan basah. Apalagi jika kasus-kasus infeksi, pasiennya demam ataupun pasien dengan ICH yang ada hipertermi sentral, pasiennya bisa demam, itu juga bisa berkeringat tinggi. Kemudian pada pasien yang dilakukan perawatan secara aktif oleh tenaga kesehatan, seperti pada pasien di ROI atau di HCU, itu seringkali dimandikan, kemudian dimobilisasi setiap 2 jam, dipindahkan ruangannya, atau pada pasien pediatri yang seringkali akan digendong oleh orang tua, itu adalah suatu pitfall, bisa mengakibatkan suatu draping dari luka operasi itu lepas. Kemudian pada pasien trauma atau pasien yang lainnya, mungkin pasiennya tidak sadar atau gelisah dengan GCS-nya mungkin tidak lengkap, itu bisa juga mencabut atau menarik dari draping luka operasi. Yang bisa solusi yang saya ajukan, yang akhirnya saya terapkan sendiri saat perawatan pasien adalah saya jika sudah melakukan perawatan dan mengganti kasa luka operasi, saya bebat dengan elastomol.
Dengan harapan elastomul ini bisa bertahan lebih lama sehingga kasanya tidak gampang copot. Dan elastomul ini akan saya copot, saya ganti setiap 2 atau 3 hari sekali saat melakukan perawatan luka. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan dari teman-teman atau dari Dr. Teddy, saya persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Data. Penyampaian yang sangat baik dari Dr. Data tentang teknik perawatan FPD mulai dari insersi sampai dengan perawatan luka post-operasinya. Selanjutnya kita akan langsung beranjak ke pembacaan textbook reading dari 2 presenter kita yang akan membacakan tentang chapter 77 Biomechanics of Cervical Spine Trauma oleh Dr. Faisal Reza Pahlevi dan nanti dilanjutkan oleh Dr. Ahmad Siddiq Muhajir dengan chapter 78 Pre-Hospital Management of Spinal Injured Patient. Kepada Dr. Faisal, kami persilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Dr. Teddy dan teman-teman sekalian. Mohon izin untuk presentasi chapter 77 dari buku Narayan dengan judul Biomechanics of Cervical Spine Trauma. Jadi sebagai pendahuluan, mekanisme injury pada pasien-pasien trauma itu seringkali konsekuensinya adalah cedera bagian cervical spine. Nah, ini biasanya bisa kita dapatkan dari anamnesa dan juga pemeriksaan radiografi. Kemudian arah dan besarnya gaya yang diterima, kemudian postur dari kepala dan leher, dan anatomi dari bagian cervical spine itu sendiri juga mempengaruhi dari mekanisme injury. Kemudian ini sekilas tentang anatomi cervical bagian atas, di mana pada pada trauma cervical itu dibagi menjadi upper dan lower. Untuk upper itu biasanya antara occipital C1 dan C2, kemudian untuk bagian bawah itu C3 sampai T1. Ini di bagian upper cervical itu ada keunikan di mana di cervical C1 tidak didapatkan adanya vertebral body. Kemudian adanya ligamen yang unik yang melingkupi dari bagian dens C2. Nah, itu di mana ukuran kanal pada C1 sendiri juga lebih besar dibandingkan kanal dari spine yang lain. Nah, ini juga berpengaruh pada kemungkinan terjadinya trauma di area tersebut. Nah, ini di anatomi bagian upper cervical, di mana bisa kita lihat dari radiografi foto AP lateral dengan mulut terbuka, kita bisa melihat C1 dan dens, bagian dens. Nah, di sini ligamen utama yang menstabilkan bagian upper cervical itu adalah transverse ligamen, di mana ini melekat di bagian tubercle bagian medial dari atlas. Kemudian posterior atlanto-occipital membran itu berfungsi untuk membatasi pergerakan fleksi yang berlokasi di antara posterior rim dari foramen magnum dan arcus posterior dari C1. Nah, ini sekilas anatomi dari bagian lower cervical spine. Nah, di sini vertebral body pada cervical itu biasanya relatif lebih kecil. Kemudian adanya foramina transversus dari C1 sama C6 ini yang membedakan dengan regio spine yang lain. Kemudian dari C3 sampai menuju ke L5 itu vertebral body-nya secara bertahap membesar ukurannya. Kemudian ini berfungsi sebagai untuk meningkatkan kapasitas menahan tekanan gaya tekanan aksial.
Kemudian perbatasan antar intervertebral disc, adanya end plates yang merupakan tempat yang paling lemah pada pada spine dan seringkali terjadi lokasi tempat terjadinya fraktur. Ini gambaran anatomi pada spine pada umumnya. Di sini bisa kita lihat ligamen-ligamen yang berada di spina. Kemudian aspek lateral dari superior end plate itu ada processus uncinate, dan ini berfungsi untuk membatasi pergerakan dari gaya translasi posterior dan lateral displacement. Kemudian ada annulus fibrosus yang melekat dengan end plate dari cartilagus melalui serabut elastik yang disebut Sharpe fibers. Kemudian ini berfungsi untuk menahan gerakan rotasi, tension, dan shear force. Tetapi dia tempat terlemahnya itu di bagian posterolateral, di mana seringkali terjadi herniasi nukleus pulposus. Kemudian ada posterior arcus, bagian cervical, tempat terbesar untuk menerima tekanan kompresi dibandingkan di regio yang lain. Kemudian pada C1, C2 itu sudut artikulasinya itu horizontal jika dibandingkan dengan C3, C4 dan C7, T1 di mana sudutnya itu 45 derajat. Nah, ini memungkinkan terjadinya fleksi ekstensi, lateral bending, dan sedikit gerakan rotasi. Kalau C1, C2 dengan artikulasi yang horizontal, dia mampu terjadi gerakan aksial rotasi. Pada umumnya, ligamen anterior, intertransversus dan anterior longitudinal ligamen itu berfungsi untuk menahan gaya ekstensi. Kemudian ini prinsip biomekanikal secara umum, ada kinematik. Kinematik itu adalah sebuah studi yang melihat gerakan dari segmen spinal yang menerima gaya saat terjadinya trauma. Nah, ini ada tabel yang mempresentasikan derajat fleksi ekstensi, lateral bending, dan aksial rotasi tiap segmennya. Di mana ini yang seperti saya sebutkan sebelumnya, C1, C2 itu artikulasinya horizontal sehingga aksial rotasinya itu dia besar dibandingkan segmen yang lain. Kemudian ada instabilitas, di mana kondisi unstable itu tidak hanya terjadi pada akut post-traumatik, tapi juga bisa terjadi delayed, di mana menurut White dan Panjabi, yang dimaksud instabilitas adalah hilangnya kemampuan dari spine untuk memaintain orientasi dan menyebabkan terjadinya injury pada saraf, terus adanya deformitas dan kapasitas untuk bergerak normal. Pada upper cervical spine, integritasnya itu ditentukan oleh ligamen transversus atlantal, di mana dia menentukan stabilitas dan seringkali bisa dilihat dari gambaran X-ray. Jika atlantal dental intervalnya itu lebih dari 3 atau 4 mili pada orang dewasa, kemungkinan ligamen transversus atlantalnya terjadi ruptur. Nah, ini tabel menunjukkan gambaran radiografi jika oksipital C1 aksial rotasi lebih dari 8 derajat dan oksipital C1 translasi lebih dari 1 mili, terus C1 C2 lateral displacement-nya lebih dari 7 mili, atlantal dental interval lebih dari 4 mili, dan sudut C1 C2 aksial rotasi lebih dari 45 derajat, dan terakhir C1 spine kanal diameternya kurang dari 13 meter. Ini memungkinkan adanya terjadi atlantal aksil yang unstable. Kemudian Panjabi dan kawan-kawan juga menyebutkan teori dua kolum, yaitu kolum anterior dan kolum posterior,
di mana dibatasi oleh posterior longitudinal ligamen. Kalau anterior itu adalah ligamen-ligamen yang berada di depan posterior longitudinal ligamen, sedangkan posterior element adalah ligamen-ligamen yang berada di belakang posterior longitudinal ligamen. Dari hasil studinya ini, mereka menyimpulkan bahwa jika terjadi inkompeten pada elemen anterior ataupun posterior, bisa jadi didapatkan potensial instabilitas. Kemudian gambaran radiografi yang abnormal jika didapatkan lebih dari 11 derajat pada potongan sagital dan lebih dari 3,5 mili pada potongan sagital translasi, kemungkinan terjadi instabilitas. Terus gambaran radiologi lain yang menunjukkan kemungkinan adanya gambaran instabilitas adalah adanya pelebaran dari interspinosus, loss of facet paralelismnya, kemudian berkurangnya sebesar 50% dari tingginya vertebral body, kemudian hilangnya dari gambaran lordosis dari cervical. Kemudian ini konsiderasi biomekanikal pada injury yang spesifik seperti trauma cervical. Injury ini dibagi menjadi upper dan lower seperti yang sudah saya sebutkan tadi di awal. Nah, di sini pada upper ini dari buku Narayan ada 5, yaitu bisa dibagi menjadi atlanto-occipital dislokasi, fracture of atlas, atlanto-axial dislokasi dan subluxasi, kemudian ada odontoid fracture, ada traumatic spondylolisthesis dari aksis. Yang pertama, atlanto-occipital dislokasi, ini sering terjadi pada anak-anak disebabkan pada anak-anak kondil pada oksipital ini belum berkembang sempurna sehingga dudukan dari oksipital terhadap lateral dari atlas itu belum sempurna sehingga memungkinkan terjadinya dislokasi. Kemudian fraktur atlas atau yang biasa disebut dengan fraktur Jefferson itu adalah fraktur yang melibatkan 2, 3, atau 4 bagian dari ring atlas, di mana biasanya fraktur ini termasuk fraktur yang stabil, biasanya diterapi dengan Philadelphia Collar. Namun jika didapatkan lebih dari 7 mili dengan didapatkan lateral displacement, nah ini memungkinkan adanya terjadinya robekan pada ligamen transversus, sehingga jika terdapat robekan, kemungkinan injurinya menjadi unstable. Kemudian untuk atlanto-axial dislokasi dan subluxasi, ketika C1, C2 anterior subluxasi terjadi, tanpa adanya gambaran fraktur dari dens, diameter dari spinal kanalnya itu akan mengecil, di mana biasanya jarang terjadi gerakan rotari subluxasi karena gerakan rotasional implikasinya pada ligamen alar yang kemungkinan juga menjadi injury karena gerakan rotasi pada C1 dan C2. Nah, ini biasanya karena trauma gaya yang hiperfleksi. Jadi terjadi robekan dari ligamen. Kemudian ada odontoid fracture. Di sini ada 3 tipe. Yang tipe pertama itu termasuk jarang. Biasanya fraktur ini terjadi di ujung dari dens, ujung atas dari dens. Dan ini termasuk fraktur yang stabil. Kemudian tipe 2, ini yang paling sering terjadi, yaitu di garis fraktur terjadi di perbatasan antara dens dengan body dari C2 atau sedikit lebih di atasnya. Untuk yang tipe 3, garis frakturnya ini terjadi melewati dari body C2 di bawah dari dens. Dan biasanya stabil, jarang yang unstable. Biasanya diterapi dengan hollow brace. Kemudian traumatic spondylolisthesis aksis atau biasa hangman's fracture, biasanya termasuk dalam fraktur yang bilateral terjadi di bagian
pars interarticularis dari pedicle atau pedicle. Nah, anterior longitudinal ligamen biasanya ada robekan di level C2-C3 dengan pelebaran dari dis C2-C3 dengan sublusasi dari C2-C3. Untuk lower cervical spine ada 6. Ini vertical compression, compression fleksi, destructive fleksi, compressive extensi, destructive extensi, dan lateral flexion. Untuk vertical compression atau yang biasa disebut burst fracture, ini adalah salah satu jenis yang paling sering terjadi akibat dari gaya tekanan aksial, sehingga vertebral body-nya itu menerima gaya paling besar dan dikarakteristikkan dengan berkurangnya ketinggian dari anterior body dari cervical. Terus adanya gambaran disrupsi dari superior dan atau inferior end plate-nya. Untuk compression fleksi atau biasa disebut dengan flexion teardrop fracture, biasanya ini menyebabkan defisit neurologis yang serius, di mana biasanya kepala ini terjadi trauma jatuh dari ketinggian dengan kepala menyentuh lantai dengan hiperfleksi, sehingga terjadi tekanan yang tinggi pada cervical dengan gerakan hiperfleksi. Nah, ini terjadi bentukan teardrop fracture dari anterior inferior segment dari vertebral body yang terlibat di bagian superior vertebra. Dan posterior aspeknya itu biasanya mengenai dari spinal cord, menyebabkan complete paralisis dan anterior spinal artery syndrome. Untuk destructive fleksi, ini secara klinikal terjadi karena tarikan hiperfleksi sprain pada bilateral interfacetal dislokasi. Kemudian ini melibatkan dari anterior translasi dan gaya fleksi. Untuk gaya fleksinya secara prinsipnya menyebabkan injury pada ligamen-ligamen dan 3 kolom dari vertebra segmen itu sendiri. Dan biasanya injury ini termasuk kategori unstable. Untuk compressive ekstensi, ini mekanisme injury yang paling sering dilakukan tindakan operasi, di mana ada gaya vertikal kompresi pada kepala, menyebabkan postur kepala menjadi ekstensi. Ini kompresif, gaya kompresifnya menyebabkan fraktur pada lateral mesh, pedicle, dan lamina, tetapi komponen ekstensinya menyebabkan avulsi dari superior aspek. Untuk destructive ekstensi, terjadi injury karena gerakan hiperekstensi tanpa elemen dari kompresif karena angular displacement. Biasanya ini terkena pada elemen anterior. Biasanya ligamen anterior longitudinalnya juga terjadi ruptur. Untuk lateral fleksi, ini kelompok injury yang terjadi karena adanya gaya asimetris yang menimpa pada vertebral. Jadi biasanya injury-nya menyebabkan kerusakan pada ipsilateral dari gaya. Jadi kerusakannya seperti lateral mesh, lamina, dan struktur yang ipsilateral mengalami kerusakan. Terus lateral injury-nya melibatkan fraktur di bagian lateral, seringkali dapat dilihat pada potongan sagital, dan frakturnya itu asimetris. Kemudian ini stabilisasi, prinsip stabilisasi pada cedera cervical. Intinya ada 2, yaitu ada eksternal dan internal. Untuk eksternal itu sangat bervariasi,
Contohnya ada banyak seperti soft polar, Philadelphia, SOMI atau sternal occipital mandibular immobilized brace, ada force posterior brace, rigid cervicothoracic brace, hollow face, dan Minerva. Untuk internal fiksasi, ini keuntungannya adalah menyediakan stabilisasi segera. Tujuannya adalah menciptakan fusi dari tulang. Sekian presentasi bab 77 dari saya. Untuk selanjutnya bisa kembalikan ke moderator. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Izin saya lanjut ke bacaan teks reading untuk chapter berikutnya. Suara saya terdengar ya? Izin share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Faisal. Presentasi yang sangat baik dari chapter 77 dari buku Neurotrauma Nuts Ryan. Selanjutnya izin memulai untuk presentasi mengenai chapter 78 tentang manajemen prehospital pada pasien dengan cedera spinal. Untuk pendahuluannya, penanganan pada pasien dengan cedera spinal memiliki 3 prinsip utama. Halo, apakah suara terdengar? Mohon izin, moderator. Untuk pendahuluan pada pasien dengan injury pada cedera pada medulus spinalis memiliki 3 prinsip utama, yaitu memaksimalkan recovery pada neurologikalnya, yaitu kemudian stabilisasi pada spinal, dan mobilisasi dan rehabilitasi. Manajemen berhospital pada pasien-pasien dengan SCI memiliki impact yang sangat signifikan terhadap outcome. Dilaporkan bahwa 10-25% kejadian defisit neurologis dilaporkan pada ketidakproperan dari penanganan prehospital itu sendiri. Stabilisasi pasien pada pasien dengan injury dengan cedera yang mengalami efek sistemik pada SCI biasanya ditangani secara simultan dengan stabilisasi pada spinal itu sendiri untuk meminimalisir efek secondary insult yang terjadi pada medulus spinalis. Pada buku Rasionalian ini sendiri, aku treatment pada prehospital itu sendiri dibagi menjadi 3, yaitu penanganan pasien, kemudian resusitasi, dan kemudian yang ketiga medical management. Yang pertama, penanganan pasien itu sendiri. Pasien yang pertama-tama dilakukan adalah diselamatkan dahulu terhadap tempat kejadian dengan sangat hati-hati untuk meminimalisir kemungkinan cedera akut spinal yang bertambah atau secondary insult itu sendiri. Tingginya potensi kejadian pada multiple trauma, diasumsikan bahwa semua kejadian pada pasien multiple trauma dianggap memiliki cedera akut pada medula spinalis. Kepala pada pasien-pasien dengan SCI harus diposisikan secara netral atau slight ekstensi dengan sedikit distraksi dapat membantu alignment dari spinal dan
mencegah dari perubahan posisi ke fleksi dan kompresi pada spinal. Mayoritas kerusakan pada spine itu sendiri disebabkan oleh iatrogenik. Itu karena ketidakproperan dalam penanganan pertama pada pasien dan dikombinasikan dengan posisi fleksi dan axial loading saat menyelamatkan pasien itu sendiri. Traksi harus digunakan. Terlalu banyak traksi justru malah dapat mengakibatkan injury atau subluxasi. Traksi penolong yang memiliki skill yang tidak mumpuni. Berlebihan juga tidak disarankan pada penanganan awal pada pasien. Disarankan dan penggunaan lock roll maneuver dapat digunakan untuk mengevakuasi pasien pada SCI. Kemudian berikutnya pembatasan pergerakan pasien dengan tapping. Jadi mempertahankan posisi netral pada postur cervical itu sendiri dengan melakukan resistensi movement, yaitu stabilisasi pada cervical, kemudian lateral calvareal diberikan pada lateral dari berikan bantal pasir atau towel roll, dan kemudian pada calvareal dilakukan tapping pada transportation board. Kebanyakan pasien yang diletakkan pada papan yang datar sendiri cervical ekstensi dan dibutuhkan padding pada sisi hospital untuk merubah posisi cervical itu sendiri menjadi netral dan mempengaruhi pada kenyamanan untuk pasien itu sendiri. Kemudian spinal snaking atau pergerakan dari fragmen cervical itu sendiri itu disebabkan karena berlebihannya gerakan segmental pada vertebrae itu sendiri yang diakibatkan oleh kompresi atau fleksi ekstensi yang terjadi pada cervical. Ini contoh gerakan snaking movement pada buku Narayani sendiri terjadi saat kepala dan dada dilakukan fiksasi, sementara pada lehernya tidak dilakukan stabilisasi pada di samping-samping, sehingga dapat terjadi gerakan fleksi ekstensi secara terus-menerus pada segmen-segmen vertebra di cervical itu sendiri. Justru pada pertolongan pertama pada pasien seperti ini dapat memperparah cedera pada SCI itu sendiri. Penggunaan tentang bantal pasir. Penggunaan bantal pasir tidak berdampak pada proteksi airway, namun dapat meminimalkan gerakan dari snaking movement pada cedera cervical. Penggunaan towel roll pada sisi lateral keparat dapat meminimalisir gerakan sama yang seefektif pada bantal pasir. Dan bantal pasir dan towel roll paling efektif digunakan jika dikombinasikan dengan collar yang rigid. Ini contoh bantal pasir dan towel roll. Nah, kemudian tentang collar immobilization. Pada penggunaan collar immobilisasi pada cedera akut spine perlu ada dua hal yang diperhatikan, yaitu tentang pemakaian dari collar itu sendiri, tentang cara pemakaian pada collar tersebut saat kita menolong pasien, dan kemudian ketidakefektifan relatif penggunaan dari imobilisasi collar itu sendiri. Beberapa risiko pada penggunaan collar tersebut, beberapa collar memerlukan saat pemasangannya memerlukan beberapa manipulasi terhadap leher itu sendiri, yang justru malah memperparah cedera pada spinal itu sendiri, terutama jika berhubungan pada gerakan fleksi saat memasang dari collar itu sendiri. Dan hal tersebut yang membuat collar imobilisasi cenderung relatif tidak efektif untuk meminimalisir gerakan dari spinal.
saat dikombinasikan dengan tapping, collar yang bersifat semi rigid dapat membantu untuk membatasi gerakan fleksi dan ekstensi. Namun tidak adekuat jika digunakan sendiri. Ada alat terbaru dalam melakukan stabilisasi pada leher, yaitu menggunakan vacuum splint cervical collar yang dapat digunakan secara efektif tanpa menggunakan banyak manipulasi pada leher itu sendiri. Ini contoh-contoh alat yang digunakan yang sudah dijelaskan secara singkat oleh Mas Dr. Faisal di awal tadi. Nah, kemudian berikutnya tindakan yang dapat dilakukan untuk penanganan pertama yaitu manual movement restriksi. Tindakan ini paling efektif digunakan pada pasien-pasien yang diperlukan untuk penanganan secara cepat dan agresif. Namun juga sangat bergantung pada pengetahuan dan pengalaman dari penolong itu sendiri. Dapat menggunakan teknik arm chest dan hand mandibula. Kontrol spinal secara manual terbatas pada penanganan pada awal sebelum di rumah sakit sendiri dan cenderung sulit dilakukan selama transport ke fasilitas kesehatan berikutnya. Ini contoh gambar yang dilakukan teknik tadi, arm chest dan hand mandibula. Jadi lengan pasien diletakkan pada dada tanpa adanya restriksi pada pernafasan korban. Sementara jari dan tangan penolong diletakkan di mandibula untuk melakukan fiksasi. Kemudian tentang spine board. Spine board merupakan alat untuk imobilisasi dan transport pasien dengan cedera akut yang sudah ada atau berpotensi dimiliki oleh pasien. Pasien yang diletakkan pada spine board biasanya memiliki kekurangan dalam pemeriksaan sisi bagian dorsal itu sendiri. Spine board justru malah dapat memberikan tekanan yang berlebihan pada sakral, skapula, kalkanel, dan occipital jika tidak dilakukan padding pada pasien. Nah, ini pada buku ini dijelaskan juga tentang cara penanganan pada pasien yang memakai helm. Awalnya dulu biasanya jika terjadi pasien curiga cedera spinal, biasanya helm ditinggalkan pada tempat yang sebelumnya. Kemudian helm yang dipakai oleh korban tersebut harus dilepas, di mana posisi leher harus seminimal mungkin sedikit fleksi dan dilepas jika pada pasien curiga mengalami pendarahan. Kemudian helm dapat dilepas menggunakan teknik 2 orang atau 1 orang. Pada pelepasan helm itu sendiri pada pasien yang memiliki potensi spinal injury biasanya dapat digunakan gergaji atau pemotong helm untuk memotong helm menjadi 2 bagian jika tidak dapat dilakukan evakuasi pada pelepasan helm pada kepala pasien. Ini contoh teknik yang dapat dilakukan pada pasien dengan 1 orang dan 2 orang. Jika dilakukan pada 1 orang, tidak dilakukan fiksasi pada leher dan mandibula tadi. Jika 2 orang, 1 orang menahan leher bagian anterior dan posterior. Kemudian penolong yang kedua melepaskan helmnya dari atas pasien itu sendiri. Kemudian prinsip resusitasi pada mulainya sama semua, yaitu penanganan cedera yang mengancam jiwa terlebih dahulu, diawali dengan asesmen dan treatment pada
kelainan spine itu sendiri. Spine harus dimobilisasi dan pergerakannya harus dilimitasi selama resusitasi. Pada manajemen RW, pasien dengan ventilasi yang inadequat dan tidak terintubasi membutuhkan patensi pada pharyngeal RW sisi posterior. Pada pasien dengan curiga mengalami cedera servikal, dapat dilakukan jaw thrust maneuver untuk minimalisir pergerakan posisi pada leher itu sendiri. Teknik chin lift, jaw thrust, mass ventilation, dan semua alat-alat tracheal intubasi dapat menyebabkan pergerakan pada cervical itu sendiri dan sebaiknya dihindari. Jika leher pasien dimobilisasi secara manual, maka endotracheal intubasi dapat diselamatkan. Traksi pada cervical dapat memperparah injuri yang sudah ada. Pada pasien yang tidak dapat diintubasi, dapat dipertimbangkan dilakukannya surgical cricothyroidotomy. Pada penanganan cricothyroidotomy emergensi memiliki komplikasi antara 10-40% dibandingkan dengan tracheostomy sekitar 45%. Rendahnya insiden pada cedera tulang, cedera spinal yang diakibatkan karena tindakan intubasi trakeal menyimpulkan bahwa cricothyroidotomy adalah prosedur yang paling akhir dilakukan untuk secure airway. Jaw thrust adalah pilihan utama yang dapat digunakan pada curiga cedera servikal. Kemudian ventilasi, banyak faktor yang berpengaruh terhadap patologis pada ventilasi itu sendiri. Dapat ditimbulkan karena trauma otak ataupun spinal itu sendiri, atau dapat disebabkan karena cedera langsung pada paru-paru itu sendiri. Kelainan pada sistem saraf biasanya tidak berpengaruh secara langsung pada fungsi pulmonal. Dia berpengaruh negatif terhadap fungsi ventilasi, depresi pada ventilasi, dan adanya pengurangan dari perfusi yang dapat ditimbulkan karena kelainan sistem saraf itu sendiri. Efek negatif pada fungsi pulmoner secara langsung biasanya disebabkan karena non-nervous system trauma. Jadi bukan karena kelainan saraf. Dapat berupa seperti patah pada tulang koste, chest, atau tension pneumotorak, aspirasi, dan lain-lain. Kegagalan nafas pada pasien dengan SCI biasanya muncul secara tiba-tiba dan dapat terjadi baik secara akut ataupun kronik selama pasien setelah terjadinya injuri tersebut. Semakin awal gejala respirasi itu muncul, maka dapat dicurigai berhubungan dengan disfungsi dari sistem neurologis. Dapat berupa paralisis atau gangguan dari otot-otot respiratori primer itu sendiri. Parameter yang digunakan untuk intubasi dapat berupa arterial oksigenasi dan kadar dari karbon dioksida. Peningkatan dari RR tidak dapat dijadikan acuan untuk dilakukannya intubasi. Ada dua faktor yang dapat dinilai yang berhubungan dengan kegagalan sistem respirasi pada cedera SCI, yaitu adanya gerakan dinding dada yang paradoksikal, dan kemudian adanya kapasitas vital yang dependence pada postural. Intervascular volume, kemudian berikutnya tentang intervascular volume status. Pada pasien hipotensi dan takikardi biasanya merupakan
manifestasi dari hipovolemi. Jika terjadi efek simpatis pada pasien dengan cervical atau gangguan dari spinal cord injury sisi toraks bagian atas, maka muncul keluhan gejala bradikardi dan hipotensi sebagai manifestasi. Tanpa adanya central venous atau tekanan dari arteria sisi kiri, penentuan penyebab utama hipotensi sangat sulit diketahui jika tidak dipasang central venous atau left atrial pressure. Pada pasien dengan adanya neurogenic injury, jika muncul, maka central nervous atau pulmonary artery pressure mungkin dapat terlihat normal, namun disertai dengan hipotensi. Penggantian cairan dapat dilakukan. Excessive volume, penggantian cairan secara berlebihan justru bukan merupakan terapi pada pasien dengan dicurigai neurogenic, gangguan pada neurogenic. Overhidrasi yang berlebihan pada pasien dengan yang tidak disebabkan karena gangguan neurogenik malah dapat menyebabkan pulmonary edema dan respiratory distress syndrome. Akral yang dingin dan manifestasi seperti shock hipovolemik justru malah tidak dicurigai disebabkan karena kelainan neurogenik. Akral yang hangat biasanya merupakan manifestasi dari spinal cord neurogenic shock. Manifestasi lain dari spinal shock pada acute injury spinal biasanya pada early post injury period didapatkan upper motor neuron injury yang dapat dimanifestasikan berupa lower motor neuron injury berupa hiporefleksia atau tanda-tanda elemen yang lainnya. Kemudian spinal cord perfusion augmentation. Optimalisasi dari spinal cord itu sendiri tergantung pada perfusi dari darah pada spinal cord itu sendiri. Urin yang adekuat, output urin yang adekuat pada pasien sadar dan relatif hipotensi biasanya merupakan adverse effect dari neurological, sangat berpengaruh terhadap adverse effect pada neurological outcome. Memelihara tensi agar tetap normotensif dengan menggunakan vasopresor sangat dapat sangat membantu pada pasien dengan akut fase pada SCI. Dari awal kejadian injury sampai paling tidak seminggu. Penggunaan metilprednisolon pada studi lebih lanjut didapatkan dua kesimpulan, yaitu tentang adanya fenomena secondary injury secara signifikan dan kemudian berpengaruh terhadap waktu intervensi saat kritis. Penggunaan metilprednisolon pada cedera spinal dapat dioptimalkan dengan treatment yang disebabkan karena cedera spinal itu sendiri yang dapat dioptimalkan pada penanganan cedera spinal yang lebih lanjut. Kesimpulannya, pada penanganan awal cedera injury pada spinal cord sangat kompleks. Kemudian banyak faktor yang masih belum diketahui dan masih dilakukan studi lebih lanjut. Penentuan mengikuti guideline terbaru dapat membantu untuk mencegah secondary insight pada cedera-cedera pasien SCI. Demikian yang dapat saya sampaikan dari rangkuman chapter 78. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Dr. Muhajir. Presentasi yang sangat menarik tentang penanganan pre-hospital pada spinal cord injury.
Selanjutnya kita akan mengikuti pembacaan tentang beberapa chapter lagi dari Neurotrauma Book Raj Narayan pada pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan kali ini berakhir di sini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Akhir kata saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.